Teropong News. Lugas, tegas, dan tanpa batas. Anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Parmenas Mandenas, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dalam rangka mengevaluasi dana otsus yang dikucurkan pemerintah pusat. Dirinya ingin memastikan penggunaan dana otsus sesuai dan tepat sasaran bagi orang asli Papua atau OAP. Sebagaimana alokasi untuk kabupaten kota tahun ini sudah di atas 100 miliar dan untuk Kabupaten Merauke sekitar 180 miliar dari yang sebelumnya hanya 40 miliar. Demikian disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI setibanya di VIP Room Bandara Mopa Merauke pada hari Rabu 1 Maret tahun 2023. Dirinya berharap pemanfaatan dana otsus dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu dikawal dan diurus dengan baik, termasuk pengalihan kartu Papua Sehat atau KPS dari provinsi dipindahkan ke kabupaten atau kota juga harus dipastikan sehingga orang asli Papua yang akan berobat di rumah sakit ditunjang oleh pemerintah. Nantinya, KPS dan BPJS Kesehatan akan disandingkan supaya ada kemampuan tertentu berdasarkan standar klasifikasi pelayanan medis yang bisa di-cover oleh BPJS dan sisanya di-cover oleh KPS. Namun, hal ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah agar masyarakat tidak terkendala dari segi administrasi. Pada prinsipnya, dirinya ingin memastikan bahwa pendidikan dan kesehatan harus dibiayai dari dana otsus. Agenda kunjungan kali ini, Komisi 1 DPR RI juga mendatangi Lantamal 11 Merauke guna membahas permasalahan nelayan di perbatasan laut dengan negara Australia. Menurutnya, pengawasan di perairan laut belum optimal dilakukan oleh Lantamal 11. Kendala utamanya karena tidak tersedianya bahan bakar khusus untuk kapal KRI, sehingga pelaksanaan patroli rutin menjadi terkendala. Kunjungan ke Merauke ini yang pertama saya fokuskan di kabupaten dulu, sebelum ke provinsi ya. Kita masih fokus di kabupaten karena provinsi ini kan secara bertahap kita akan evaluasi juga. Jadi saya fokus kabupaten, terutama dari segi pengalokasian dana otsus yang selama ini kan jadi keluhan Pemda Merauke tapi juga keluhan masyarakat yang tadinya di provinsi kan sudah saya pindahkan ke kabupaten kota semua gitu. Jadi hari ini kan alokasi di semua kabupaten sudah di atas 100 miliar semua, tidak ada lagi di bawah 50 miliar, sudah di atas 100 miliar. Merauke ini kalau nggak salah sekitar 180 miliar dari yang sebelumnya hanya 40 miliar. Jadi saya memastikan penggunaan anggaran itu benar. Jangan sampai kita udah kasih uang, kemudian anggarannya tidak dialokasikan dan digunakan yang baik untuk mengurus masyarakat asli Papua yang ada di sini. Tapi apakah perlu dievaluasi terkait dengan penggunaan dana otsus di wilayah setiap kabupaten Pak sudah di Bogor? Pasti kita akan minta untuk dievaluasi, tapi tahun kedua ini kita diberatkan dan mengisyaratkan untuk pendidikan dan kesehatan diurus dengan baik. Jadi minimal fasilitas rumah sakit, alkes dan lain-lain semua dibiayai dari dana otsus dan digunakan yang sudah baik mungkin untuk mengurus. Termasuk juga dengan pengalihan kewenangan kartu Papua Sehat dari provinsi kita pindahkan kabupaten kota, kita minta untuk kabupaten harus pastikan itu semua. Sehingga orang Papua yang ada di Merauke ini berobat ke rumah sakit juga ditunjang oleh pemerintah. Tapi sejauh ini KPS dengan BPJS kan belum paten juga Pak. Ya, jadi kayak BPJS dengan KPS itu disandingkan supaya nanti ada kemampuan tertentu berdasarkan standar klasifikasi pelayanan medis yang bisa di-cover oleh BPJS, tapi yang sisanya bisa di-cover oleh KPS. Jadi harus perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat baik, ya khususnya di Merauke, supaya masyarakat tidak mendapatkan kendala dari sisi administrasi. Tapi pada prinsipnya bahwa kita pastikan pendidikan dan kesehatan harus dibiayai dari pemerintah. Pak, satu lagi terkait dengan Komisi 1 membidangi pertahanan ini Pak, beberapa waktu belakangan Merauke khususnya sangat keren. Kita rapatkan dengan TNI Polri yang ada di sini supaya bisa ditertibkan baik laut, darat maupun udara. Dan tentunya banyak hal yang
sudah kita dorong lewat kebijakan pusat untuk bisa mengarahkan para komandan satuan di daerah ini untuk mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga SOP berdasarkan kebijakan Kapolri dan juga Panglima TNI ya. Tinggal kita awal supaya semua bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Pak, katanya ada rencana penjual ke Lantamal pertama. Ya, sekarang ini kita mau ke Lantamal. Apakah ini ada kaitannya dengan kasus kemarin yang penganiayaan akibat terlalu ini? Saya pikir tidak juga, tapi banyak hal yang nanti kita mau bicarakan tentang termasuk juga banyak. Dari Merauke, tim Teropong News memberitakan.